Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat biologi. Bersama ini saya Rizky Rianti akan menyampaikan tentang virus. Ini adalah materi pembelajaran di kelas 10 untuk semester ganjil. Adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kita lihat seperti pengertian virus, sejarah, ciri-ciri, struktur, jenis reproduksi, dan dampak dan peranan daripada virus. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan virus? Virus adalah mikroorganisme aseluler yang bersifat patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Artinya dia tidak memiliki organel-organel sel. Selain itu, virus merupakan organisme terkecil aseluler yang bersifat parasit sehingga dapat menimbulkan penyakit atau dapat menginfeksi bisa pada manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan pada bakteri. Selanjutnya, kata virus sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah racun. Racun itu sendiri adalah patogen. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariot atau sel-sel yang sudah memiliki membran inti sel. Dan virus yang menginfeksi sel prokariot yaitu bakteri yang belum memiliki membran inti sel itu disebut dengan bakteriofag. Virus dipelajari oleh salah satu cabang ilmu biologi yang disebut dengan virologi. Selanjutnya, kita lihat sejarah daripada virus. Virus keberadaannya pertama kali ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 dan ada beberapa penemuan yang ditemukan oleh Martinus Beijerinck tahun 1898 yaitu yang ditemukan pada virus tumbuhan tembakau. Berikutnya adalah macam-macam virus. Macam-macam virus itu ada yang berbentuk seperti T, ada yang bulat, dan ada yang heksagonal, ya. Kemudian ada yang juga berbentuk silindris. Berikutnya adalah kita lihat struktur daripada virus. Pada umumnya, struktur daripada virus itu terdiri dari kepala dan ekor. Itu. Kepalanya dibentuk oleh lapisan yang dibentuk dari zat protein. Secara struktural, virus itu sendiri dibangun oleh bagian yang disebut dengan kapsul dan di dalamnya, di bagian kepalanya, yaitu berisi DNA atau RNA. Jadi, asam nukleat ini tidak ada dua-duanya pada satu virus, melainkan bisa DNA saja atau RNA saja. Berikutnya kita lihat bagaimana reproduksi daripada virus. Reproduksi virus itu disebut replikasi, ya, karena memang virus itu hanya dapat menggandakan diri atau memiliki sifat mereplikasi tubuhnya. Virus hanya bereplikasi pada sel atau jaringan yang hidup, sedangkan pada jaringan yang mati, virus itu sendiri dalam keadaan mati atau dalam bentuk kristal atau menyerupai benda mati. Berikutnya, proses replikasi pada virus terdiri dari dua macam. Satu ada siklus litik dan dua ada siklus lisogenik. Pada siklus litik, pada dasarnya siklus litik ini paling utama adalah menyangkut pada proses penghancuran sel inang. Nah, adapun tahap-tahap pada siklus litik ini terdiri dari adsorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Yang pertama kita lihat adalah adsorpsi. Adsorpsi itu artinya adalah penempelan.
Jadi ketika si virus itu akan menginjeksi si sel inang, maka dia akan melakukan penempelan pada bagian ekornya di bagian dinding sel inangnya. Yang kedua adalah injeksi atau yang disebut juga penetrasi. Itu adalah ketika ekor virus menancap pada dinding sel inang, kemudian dia akan memompakan DNA supaya masuk ke dalam sel bakteri atau sel inang lainnya. Itu yang disebut dengan injeksi atau penetrasi. Nah, pada saat itu kita bisa melihat gambarnya, itu pada saat ekornya masuk ke dalam sel dinding inang, itu untuk mengeluarkan DNA yang dia miliki supaya dia masuk ke dalam sel inangnya. Berikutnya adalah sintesis atau melakukan pembentukan atau replikasi. Pada saat fase ini, materi genetik virus akan menonaktifkan materi genetik daripada sel inang, kemudian mengambil alih kerja sel inang. DNA dari virus akan menjadikan sel inang sebuah tempat pembentukan virus baru. Itu yang disebut dengan mengsintesis atau membuat. Inilah hal yang paling krusial, yang paling penting dalam siklus atau tahap pembentukan atau reproduksi daripada virus. Yang selanjutnya yaitu ada proses perakitan. Perakitan adalah proses pembentukan cangkang inang terlebih dahulu, di mana cangkang inang ini sering juga disebut dengan kapsid, yang bentuknya adalah seperti kapsul. Itu bentuknya adalah bisa dimungkinkan sebagai rumah-rumahannya daripada virus itu sendiri, yang nanti akan ada proses perakitan atau memasukkan DNA ke dalam kapsid-kapsid tersebut. Selanjutnya, kapsid-kapsid itu akan terus membanyak ya di dalam sel inang, hingga akhirnya sel inang menjadi tidak muat lagi oleh isi daripada virus yang semakin lama semakin banyak, hingga akhirnya dinding sel atau membran sel daripada inang menjadi pecah atau yang disebut dengan lisis. Inilah makanya dikategorikan sebagai siklus litik atau arti kata daripada lisis. Artinya adalah pembebasan virus-virus yang telah matang yang akan berkumpul pada membran sel dan menyuntikkan enzim lisosom untuk menghancurkan membran sel inang. Sel yang membrannya hancur itu akhirnya akan mati dan digantikan sel-sel virus itu masuk ke dalam sel yang lain yang belum terinfeksi oleh virus itu sendiri. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Ini ada kata liso. Liso itu artinya masuk, genik itu adalah gen. Artinya virus itu akan masuk ke dalam gen daripada sel inang. Pada prinsipnya, siklus lisogenik ini adalah ditandai dengan tidak hancurnya sel inang, tetapi hanya disisipi oleh asam nukleat daripada virus itu sendiri. Tahapannya adalah sebagai berikut. Hampir sama seperti pada siklus litik, yaitu pertama kali selalu diawali dengan proses adsorpsi. Yang kedua adalah injeksi, yaitu pada saat memasukkan DNA daripada virus ke dalam sel inang. Yang ketiga yaitu ada proses penggabungan. Dalam hal ini virus itu akan sangat cerdas sekali. Dia itu hanya akan melakukan seolah-olah bergabung dengan sel inang, ya, untuk sebenarnya mengambil segala materi-materi genetik yang ada di dalam sel inang yang akan menjadi bahan substansi untuk pembentukan DNA daripada virus yang baru. Yang selanjutnya adalah fase pembelahan.
ya, yaitu sel-sel inang yang sudah dimasuki oleh virus itu sendiri tidak akan hancur, tetapi akan membelah, dan dari pembelahan itu sebenarnya di dalam sel inang sudah banyak sekali sel atau daripada virus itu sendiri, sehingga itu tidak akan terlihat dan tidak terasa akan terjadi pembentukan dan infeksi daripada virus itu sendiri. Oke. Ini adalah perbandingan daripada proses siklus litik dan lisogenik. Di sini ada satu hal yang sangat prinsip, yaitu pada proses litik itu di sini dilihat pada fase terakhir adanya proses litik, yaitu pembebasan dan penghancuran daripada sel inang, sehingga sel-sel atau virus-virus itu akan keluar, ya, dan menghancurkan semua yang ada di dalam sel inang. Ya, ini contohnya misalnya akan terasa pada saat orang-orang yang terkena infeksi seperti flu misalnya, ya. Ketika kita flu, kita sudah terinfeksi oleh virus yang proses reproduksinya secara litik itu, yang ditandai setelah kita masa inkubasi itu kita akan merasa demam, ya, kemudian setelah demam hidung kita mempat. Nah, pada saat mempat itulah proses perakitan dan sintesis virus sedang berlangsung, hingga akhirnya setelah 2-3 hari kita setelah mempat hidungnya itu kita akan lisis, kita akan meler, ya. Hidung kita akan keluar cairan-cairan yang sebenarnya itu adalah cairan-cairan yang keluar daripada sel yang ditumpangi oleh virus yang sudah penuh, ya, karena sudah terbentuk replika-replika virus hingga akhirnya sel itu tidak muat lagi, kemudian lisis. Dan yang untuk lisogenik itu sendiri, ini adalah sebuah proses perbanyakan daripada virus yang tidak terasa oleh sel-sel inang yang diinjeksinya. Contohnya adalah pada penyakit-penyakit misalnya tumor atau kanker. Orang yang mengidap kanker atau tumor itu tidak akan terasa demam, tidak akan terasa apa-apa di dalam tubuhnya, karena si virus begitu pintar sekali untuk menyisip masuk ke dalam sel inang, sehingga kita akan tidak terasa terjadi apa-apa di dalam perubahan tubuh kita. Hanya barangkali ini karena berlangsung dari waktu ke waktu yang sangat panjang, bahkan bisa bertahun-tahun, dan bisa sampai ketahuannya ketika sel kita sudah kelihatan ada sebuah pembentukan jaringan yang baru yang terus-menerus membesar dan tidak terkendali, atau yang disebut dengan tumor gitu. Jadi tumor itu merupakan proses pembentukan sel yang tidak terkendali diakibatkan oleh terinjeksinya virus. Pada saat itu virus sedang melakukan proses replikasi secara lisogenik. Itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui pada kehidupan sehari-hari. Ada kalanya kita suka terserang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Di antaranya dampak atau peranan virus itu sendiri, ada yang berbahaya atau merugikan dan sebagai dampak negatif dan dampak positif. Yang menjadi dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan virus itu penyakit baik pada manusia seperti AIDS, ya, kemudian SARS, avian influenza atau flu burung, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang menjadi dampak daripada injeksi virus. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Sekian penjelasan tentang virus, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.